kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran dulu Tuan? Tidak ada lagi pilihan. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bis yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan, dengan 1000 pengeras suara yang tanpa suara. Tidak ada lagi pilihan. Kita harus berjalan terus. Terima kasih Nisa. Wow. Bait puisi karya Taufik Ismail yang tadi dibacakan oleh Ical Frigar hendaknya menjadi spirit bagi seniman, budayawan, dan kita semua untuk terus produktif berkarya. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya besar seniman dan budayawan seringkali berbicara jauh melampaui penciptanya. Karya-karya besar seniman dan budayawan juga kerap mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Namun, nasib para seniman dan budayawan hingga kini masih sering terabaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang telah memenuhi ruang teater kecil Taman Ismail Marzuki malam ini, turut hadir dalam acara Malam Peduli Seniman. Acara ini tentu saja merupakan acara yang diinisiasi oleh majalah Sastra Horizon bersama para sahabat-sahabat seniman dan budayawan yang nanti ikut menampilkan pembacaan puisi, musikalisasi puisi, dan acara ini dimaksudkan sebagai upaya menggalang dana untuk membantu para sahabat-sahabat seniman budayawan yang terkena musibah, yang tengah sakit, dan kami juga berterima kasih kepada para pendukung acara. Ada Rumah Puisi Taufik Ismail, Pemprov DKI Jakarta, Disbudpar DKI Jakarta, Himpunan Seni Budaya Islam HSBI, dan media kuatbaca.com. Ya, sungguh mulia acara ini. Kami berharap dan kita semua berharap agar acara ini terus-menerus berlangsung di Republik ini. Tepuk tangan untuk Malam Peduli Seniman. Sepertinya kita bisa memberikan pengantar ya untuk Ibu Ati Ismail ya. Kami mohon kepada Ibu Ati Ismail selaku inisiator acara Malam Peduli Seniman
untuk bisa memberikan sambutannya, kami persilahkan Ibu Ati Ismail. Sebagai penggagas acara ini, kepada Ibu Ati Ismail kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ide malam peduli seniman ini digagas, diprakarsai dan sudah dimulai oleh Mas Putu Wijaya yang beliau hadir di tengah-tengah kita. Kami dari majalah Sastra Horizon hanya meneruskan Mas Putu. Mohon izin Mas Putu. Malam ini alhamdulillah para hadirin yang saya hormati sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan mengisi acara nanti. Ibu Dewi Motik, Ibu Nini El Karim, Ibu Linda Jalil, Mas Dedi Mizwar, Bang Yose Rizal Manua, dan Cucunda Fahri Violin. Beliau ini adalah murid kesayangan Mas Idris Sardi almarhum. Dan juga nanti para hadirin yang kami muliakan akan disuguhi oleh grup musikalisasi puisi dari Balai Pustaka. Saya tentu tidak akan berpanjang kata karena para hadirin tentu datang ke sini untuk mendengarkan pembacaan puisi daripada seniman, penyair dan artis. Dan juga tokoh Bu Dewi Motik ini apa ya? Beliau ini multi talenta, banyak sekali yang beliau kerjakan di tengah-tengah masyarakat. Kalau nggak salah Bu Dewi juga yang merintis atau yang mendirikan IWAPI. Betul ya Bu Dewi? Nah, para hadirin yang saya muliakan, kami dari majalah Sastra Horizon sangat berterima kasih kepada para sponsor, para pendonasi yang kelak dananya akan kami, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, akan kami serahkan, akan kami bagi kepada para seniman-seniman, sastrawan-sastrawan kita di Indonesia ini. Betul, seniman ini sebetulnya kalau saya melihat mungkin sebagai anak tiri atau mungkin negara atau pemerintah tidak mempedulikan mereka. Karena setahu saya di Malaysia, di negara jiran kita, seorang seniman yang sudah berkarya tentu ada ketentuannya dengan mungkin beberapa karya yang telah menerbitkan buku dan sudah berumur, itu diangkat oleh negara menjadi sastrawan negara. Mereka diberi tunjangan bulanan sebesar, kalau waktu dulu itu sekitar 3.000 ringgit Malaysia. Nah, kalau mereka sakit, mereka diberi fasilitas berobat di rumah sakit negara atau rumah sakit pemerintah, dan mereka juga diberi fasilitas lainnya. Tapi di negeri kita, ya Mas Putu, Mas Taufik, dan para seniman-seniman yang lain belum banyak tersentuh oleh pemerintah. Jadi untuk itulah kami melanjutkan apa yang sudah digagas, yang sudah dimulai oleh Teater Mandiri dengan Mas Putu Wijaya.
Jadi saya kira dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke teater kecil ini. Dan pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan DKI dan UPT PKJ Taman Ismail Marzuki yang sudah memberi fasilitas teater kecil ini kami pakai dan secara cuma-cuma. Terima kasih para hadirin yang sudah mendonasikan pada waktu masuk tadi untuk para seniman yang bukan saja di Jakarta ini, tapi mereka tersebar di pelosok-pelosok, di kota-kota, di daerah-daerah terpencil di Indonesia ini. Selama pandemi, selama 3 tahun, mereka tidak mendapatkan hasil dari karya mereka. Kalau dia seorang penyair, mungkin dia menulis puisi, tapi tidak ada yang mengundang. Selama pandemi, ya tentu mereka tidak akan mendapatkan dana. Dan juga kalau dia seorang sastrawan yang menerbitkan buku, nah Anda tahu bahwa penerbitan sudah banyak yang tutup dan buku juga tidak dibeli. Jadi oleh karena itulah malam ini kami melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Mas Putu Wijaya pada tanggal 5 Januari yang lalu. Terima kasih Mas Putu, mohon izin dan saya akhiri sambutan singkat saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Ati Ismail. Ya demikianlah, ketuk tular dimulai dari Mas Putu Wijaya mengetuk hati para bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian dilanjut dengan Ati Ismail. Tapi sebagai sebuah negara, memang betul apa yang dikatakan oleh Bu Ati, harus bertanggung jawab juga terhadap seniman-seniman yang ya mungkin karena sesuatu hal tubuhnya harus menderita sakit. Ya, untuk itulah malam ini semoga bisa menular ke teman-teman komunitas sastra yang lain juga dan di berbagai daerah juga karena kebaikan harus terus menular ya, Bang Ical ya. Oke, baiklah mari kita gaungkan peduli terhadap seniman. Sekali lagi kami harap para yang hadir di sini untuk berteriak juga peduli terhadap seniman. Peduli terhadap seniman. Terima kasih. Beberapa seniman dan budayawan baik yang berdomisili di Jakarta maupun yang tersebar di seluruh Indonesia, ada yang sakit sudah bertahun. Mereka tidak bisa beraktivitas dan berkreasi. Untuk itulah, Majalah Horizon berniat kembali menggalang dana guna membantu sahabat-sahabat yang terkena musibah. Dan ini harus kita gaungkan terus ya Nis ya. Betul sekali Bang Ical, apalagi di tahun politik kampanye sastra harus lebih ramai dari kampanye politik. Iya dong. Oke, saya kira lanjut saja ke pembacaan puisi. Ada Pak Taufik Ismail yang akan diiringi oleh Fahri Violin. Tentu saja nama Taufik Ismail sudah bukan nama yang asing, dipanggil dengan gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah. Tahun ini usianya 88 tahun, luar biasa, alhamdulillah masih sehat, masih produktif berkarya dan semoga terus diberikan kesehatan Pak Taufik dan akan didampingi oleh Fahri Violin, tadi sudah disampaikan Fahri dengan nama Fahri Bagus Pratama, dia adalah seorang violis muda berbakat yang kerap tampil di dalam negeri maupun luar negeri dan ada salah satu penghargaan yang wow banget dari Royal World Record dari Amerika Serikat sebagai pengisi soundtrack film Dream Obama. Wow. Kami persilakan Datuk Taufik Ismail dan Fahri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa terharu sekali saya hadir di sini dalam membaca puisi ini, mengingat rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang selama pandemi ini, terutama selama pandemi, itu penderitaannya luar biasa. Kita berkumpul untuk membantu mereka. Saya akan bacakan 2 buah puisi. Puisi yang pertama, ini nanti akan diiringi dengan biola. Celupkan jarimu ke air lautan. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, kemudian angkat pelan-pelan. Air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai, alangkah kecil arti dunia. Wahai, alangkah kerdil arti dunia. Wahai, alangkah remeh makna dunia. Wahai, alangkah kecilnya arti dunia. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia. Puisi kedua. Barang titipan. Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Badan kita, nyawa kita, istri kita, suami kita, anak kita, harta kita, jabatan, tabungan, tanah dan rumah. Semua itu titipan saja. Pada suatu hari, barang titipan harus dikembalikan. Yang punya tak bilang kapan. Kita saja yang harus rapi menyiapkan. Mungkin malam ini, seminggu lagi, atau tahun depan harus rapi dikembalikan. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Mudah-mudahan
semua yang dititipkan kepada kita kembalikan dengan sebaik-baiknya kepada yang Maha Empunya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Ismail. Luar biasa, masih sehat ya. Senang sekali karena bagi teman-teman mungkin sudah rindu mendengarkan pembacaan puisi dari Pak Taufik Ismail. Ya, walaupun di beberapa 1 tahun kemarin Pak Taufik tuh punya channel YouTube Taufik Ismail Official dan di sana ada video-video pembacaan puisinya. Tapi Pak Taufik tentu lebih senang berjumpa dengan para hadirin malam ini ya, bertegur sapa. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Taufik sehat dan karya-karyanya terus menginspirasi kita semua. Amin. Mengutip dari puisi yang Pak Taufik bacakan tadi, barang titipan. Maka karena semua ini adalah titipan, maka berdonasilah. Bagus banget nih pesannya Bang Ical ya. Baiklah. Oke. Siapa lagi nih Bang Ical? Ya, ini ada seorang wanita yang lahir tanggal 23 Juni. Tokoh wartawati dan penulis Indonesia. Tamat dari Universitas Indonesia. Dia pernah menjadi jurnalis di majalah Tempo dan Gatra selama 23 tahun. Dan 9 tahun diantaranya bertugas di Istana Presiden untuk meliputi kegiatan kepresidenan di Indonesia. Aku boleh nebak gak nih? Ayo, siapa kira-kira? Baiklah, Mbak Linda dia Jalil. adalah Linda Jalil. Wow. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya akan membacakan puisi dari W.S. Rendra, judulnya adalah Sagu Ambon. Sagu Ambon. Ombak beralun, oh mamae, pohon-pohon pala di bukit sakit, burung-burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa, dan suaraku yang merdu, oh ikan, oh taman karang yang bercahaya, oh saudara-saudaraku, lihat mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa kusadari, laguku jadi sedih. Mamae, air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, Nonae? Di dalam api unggun aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Puisi kedua pendek saja dari karya Pak Sapardi Djoko Damono sebagai dosen dan pembimbing skripsi saya puluhan tahun lalu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda Jalil. Kembali tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Linda Jalil. Ya,
Tadi sudah disisipkan doa bagi para sahabat-sahabat seniman dan budayawan yang sedang terbaring sakit, dan semoga doanya sampai. Amin. Dan puisi-puisi yang dibacakan tadi juga menjadi inspirasi. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua, karena sesungguhnya anugerah yang paling indah apa tuh Bang? Ya. Seniman, Keluarga sih. ya, seniman dan budayawan bisa menghasilkan karya dan karyanya terus menginspirasi. Betul. Kemana sih harus didonasikan? Nah, oke. Ya. Penasaran gak sih? Ya, kira-kira sudah ada di Ya. depan kita. Donasi Malam Peduli Seniman, rekening BNI 129-57705 Yayasan Indonesia Majalah Horizon. Silahkan dicatat nomornya dan kemudian transfer. Betul sekali Pak, transfer ya. Terima kasih. Ditunggu transferannya gitu. Oke, selanjutnya kini kami mengundang Ibu Dewi Motik untuk berbagi panggung dengan kami semua yang hadir di sini membacakan puisi. Nama Ibu Dewi Motik juga sudah tidak asing lagi tentu saja. Coba dibacakan Bang Ica. Ya, Ibu Dewi Motik adalah seorang pengusaha perempuan yang sangat terkenal di Indonesia. Dia aktif dalam berbagai kegiatan usaha, pendidikan, dan kemasyarakatan. Selain sebagai pengusaha, Dewi Motik juga dikenal sebagai penulis, pengajar, dosen, dan motivator. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Dewi Motik. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya saya hari ini di sini karena saya selalu sayang sama seniman. Saya adalah punya kenangan yang baik sekali. Usia saya sekarang 73 masuk 74. Tapi suatu saya berusia 35 tahun saya bermain selalu di tempat Habib Yasin. Dan saya banyak menggali dari beliau. Dan alhamdulillah buku saya tentang syair dan menyair itu yaitu Cintaku Tuhanku. Sesuai dengan tadi Pak Taufik Ismail mengatakan cinta kita yang akan selalu dibalas kalau kita bercinta dengan Tuhan, gak bakal kecewa. Dan saya rasakan sekarang dengan seusia saya sekarang ini, saya selalu bercinta dengan Tuhan. Setiap malam saya bercinta dengan Tuhan. Setiap subuh saya bercinta dengan Tuhan. Setiap lohor, asar, maghrib, isya bercinta dengan Tuhan. Karena saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya pilih satu syair yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail, membaca tanda-tanda. Ada sesuatu yang saya rasakan mulai lepas dari tanganku dan meluncur lewat seluruh jari kita. Ada sesuatu yang tak pula begitu jelas, tapi kini kita semua merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang sejauh surut tadinya menjadi hilang. Kemudian burung-burung kecil berkicau, tidak lagi berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dan dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak oleh zat aram. Dan karbohidrat ini menggilas paru-paru kita. Aduh, kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu. Batu membawa lindu, lindu membawa longsor. Longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air mata. Setiap hari kita lihat adalah peristiwa-peristiwa yang menggemaskan dan menggemparkan dan mengharukan dan menyedihkan di sekeliling kita. Kita saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah telah membaca gempa. Kita melihat gempa yang telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Hama telah dihujani oleh abu dan dabu.
Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Berilah kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda sehingga kita siap menghadap-Mu, Tuhan. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, yang meluncur lewat sela-sela jari-jari. Ada sesuatu yang mulanya begitu jelas, kini kita sangat merindukan. Insya Allah Bu Ati, saya nggak suka janji, tapi insya Allah hari pertama bulan Ramadan ada transfer yang lumayan masuk ke dalam account BNI. Itulah yang saya katakan. Saya nggak mau janji, tapi insya Allah. Amin amin ya Rabbi alamin. Insya Allah kita cintailah para seniman karena seniman tidak berdaya. Kalau dalam keadaan susah, kita harus membantunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Puisi yang sangat indah. Tepuk tangan dong buat Ibu Dewi Motik. Ya para hadirin, Masih gak sore. salah kan saya kalau kembali mengulang. Kembali mengulang norek donasi Malam Peduli Seniman, rekening BNI 1295 7705 Yayasan Indonesia Majalah Horizon. Kalau repot-repot transfer, tenang aja di depan juga ada kotak donasi. Wow. Jadi jangan ada alasan, aduh ribet nih transfer, uang tunainya dikeluarin aja. Oke, masih sore, belum terlalu malam, karena kalau katanya Hairil, aku suka pada mereka yang berani hidup, aku suka pada mereka yang masuk menemui malam dalam prajurit malam. Karena di sini ada Ibu Eva Wani Hairil juga, selamat datang Ibu Eva, senang sekali. Dan sekarang kita akan panggil pembacaan puisi berikutnya, ini katanya sih kunciannya tim nih. Ya, aduh, belum dibacain profilnya udah langsung ada yang nebak. Jadi saya bacakan sedikit profilnya. Dia adalah seorang sastrawan, teaterawan, deklamator puisi, dan juga pendiri teater anak-anak, teater tanah air yang beberapa kali meraih penghargaan dalam festival teater anak-anak dunia. Selain itu, ia juga banyak berperan dalam beberapa film dan mengisi suara dalam beberapa film. Kita panggil pembacaan puisi dari Yose Rizal Manua. Kang Yos, oh dari sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan 2 puisi saya. Puisi pertama berjudul Manusia Kepingin Kalau Bisa. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang dan punya rumah toko, manusia kepingin televisi, kulkas, dan Honda bebek. Setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha dan punya supermarket, manusia kepingin laserdisc, baby bands, dan kebun anggrek. Setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat dan punya kondominium, manusia kepingin kapal pesiar, hotel terapung, dan lapangan golf. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang, setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha, setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat, manusia kepingin tak mati-mati kalau bisa, tak mati-mati kalau bisa.
Puisi kedua. Di bawah langit, di atas bumi, tempat berpijak. Di bawah langit, di atas bumi, tempat berpijak. Syair itu melagu-lagu. Saya ini orang gila, kamu itu orang jujur. Jujur mana orang gila dibandingkan orang jujur. Syair itu melagu-lagu terus-menerus tiada henti, membentur gedung-gedung pencakar langit, mengorak hotel-hotel berbintang, melabrak stembat dan panti pijat. Syair itu melagu-lagu mengganggu jam istirahat para konglomerat dan lintah darat, mengganggu waktu tidur para birokrat dan pejabat. Di bawah langit, di atas bumi tempat berpijak, syair itu melagu-lagu. Saya ini orang gila, kamu itu orang jujur. Jujur mana orang gila dibandingkan orang jujur. Syair itu melagu-lagu terus-menerus tiada henti, meruak dari rumah-rumah kumuh dan kolong jembatan, melantun dari mulut para penganggur dan gelandangan. Wassalam. Terima kasih Pak Yos, puisi humor ya. Kemarin baru saja bikin konser puisi humor juga Pak Yos. Apalagi ya, tadi saya dapat laporan katanya sudah ada yang masuk donasi, alhamdulillah. Dan untuk menghormati kami sebutkan kepada Pak Sandiaga Uno dari Kemenparekraf, terima kasih atas donasinya. Semua dana yang akan terkumpul akan kami sampaikan secara terbuka ya di Instagram Majalah Sastra Horizon, kemudian juga akan diberikan kepada para seniman dan budayawan yang tengah sakit tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Merinding saya nih. Bismillah, semoga ini jadi bikin yang lain kepengen itu ikut dia. segera. Tinggal handphone tinggal sampai kok. Dan langsung sampai juga kepada yang di atas sebagai amal ibadah kita. Amin, ya rabbal alamin. Berikutnya apa nih, Nis? Nah, kalau tadi sekarang, puisi, ya sekarang kita musikalisasi puisi dulu ya. Kali ya. Ada teman-teman dari Rizky Gatra. Rizky Gatra ini tadi yang sudah disampaikan, dia adalah tim musikalisasi puisi dari Balai Pustaka. Wow. Di sini ada Pak Dirutnya juga, Pak Farozi. Halo Pak, nanti ikut membacakan pantun karena sudah dinobatkan sebagai Kaisar Pantun oleh Datuk Taufik Ismail. Kami panggil tim musik dari Rizky Gatra karena perlengkapannya cukup banyak, silakan. Silakan untuk Rizky Gatra. Dia. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Rizky Gatra. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang berbahagia. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami bisa turut tampil dalam acara yang sangat berharga bagi kami, yaitu Malam Peduli Seniman. Terima kasih
Bu Taufik dan Bapak, dan Pak Putu Wijaya yang telah menggagas acara ini. Kami di sini izin memperkenalkan diri dulu. Saya Rizky Gatra yang kebetulan bertugas di Balai Pustaka, namun saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Indra yang main biola dan Aldi pemain cello. Saya akan membawakan dua puisi dari Bapak Taufik Ismail, dan istimewanya hari ini juga saya memainkan gitar yang juga merupakan hadiah dari Pak Taufik Ismail dalam ulang tahun Balai Pustaka. Terima kasih Pak. Puisi yang pertama ini konon merupakan satu-satunya puisi yang ditulis oleh Pak Taufik dari sekian ribu puisi yang pernah ditulis untuk istri tercinta. Adakah suara cemara buat Ati? Adakah suara cemara mendesing, menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik daunan lepas, deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu, gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing, menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu? Adakah suara cemara mendesing, menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung
Puisi yang kedua ini pernah digubah oleh Sang Bimbo, oleh Bimbo, berjudul dengan Puisi Aku, namun saya sudah mendapatkan izin untuk mengubahnya menjadi versi kami dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail. Sampai senja umurku nanti, dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangi jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Oh, oh, la 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 la, oh, 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 la 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 la, baik, Bapak Ibu, saya minta bantuannya. Nanti kita dendangkan bersama-sama. Bapak Ibu semua bisa ikuti saya untuk beberapa baris yang akan kita dendangkan bersama. Siap ya Bapak Ibu ya? Yuk kita mulai. 2, 3, 4. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankan kiranya. Oh, oh, la 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 la, oh, 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 la 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 la, oh, 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 oh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, betapa indah lagunya. Pak Dirut, tolong dikasih bonus ya Pak, ini anak-anaknya. Tapi nggak Langsung adil nodong ya. loh. Nggak adil ya kalau anak-anaknya terus bapaknya nggak ngisi acara itu nggak. Langsung kita panggil ya. Jadi ada forum apresiasi ya. Saya nggak tahu Pak Dirut datang. Izin Pak Dirut menyapa. Terima kasih Pak. Jadi ada forum apresiasi sebelum nanti penampilan berikutnya. Ada dari Pak Ahmad Farozi selaku Dirut Balai Pustaka. Silakan Pak untuk memasuki panggung dan nanti berikutnya kami panggil juga Dr. Adrianus Wawuntu dari FIB UI untuk memberikan testimoni atau membacakan puisi. Dan selanjutnya masih ada Bu Nini El Karim. Nah, jangan disebutin. Oh, jangan ya, nanti aja ya. Oke, Pak Dirut. Biasanya kalau Pak Dirut baca pantun, pantunnya rayuan dulu nih, pertama nih. Boleh dong? Inilah Dibuka dia dong. Kaisar Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kali ini kalau baca pantun nggak usah dibilang cakep. Karena pantun itu bagian dari puisi lama. Kalau baca puisi dibilang cakep kan mengurangi nilai. Tolong ya bagi pemirsa sekalian. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Saya datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Ini karena Pak Taufik Ismail dari Minang ada pantun khusus tahun politik dan menyebut Minang, Padang. Jalan-jalan ke kota Padang, kotanya rame di tepi lautan. Mari ciptakan suasana tenang, hidup damai penuh keindahan. Terbang mengudara si burung gelatik, saling berkejaran mencari makan. Tetaplah gembira di tahun politik, hormati persatuan, hormati juga perbedaan. Baca pantun gak usah panjang-panjang, gak usah lama, jadi ditutup dengan pantun penutup. Awan putih saling berkejaran, angin perlahan menjemput hujan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudi mendengarkan penuh perhatian. Jangan lupa karena Balai Pustaka sudah membuat film, yaitu film Siti Nurbaya, nanti di hari jadinya Balai Pustaka yang ke-106 tahun ini, yaitu tanggal 22 September, tolong masing-masing kalau merasa jadi sahabat Balai Pustaka, tonton film Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Pak. Ada pantun rayuan ya? Oh, bukan. Pak, pesan sponsor, tolong puisi tentang donasi dong, biar teman-teman kasih donasi. Oh iya. Langsung lo ditembak di tempat. Iya. Jadi saya pantun rayuan dulu untuk Mbak Nisa. Nah, Mbak Nisa Rengganis. Sungguh indah si burung gelatik, hinggap sebentar di pohon markisa. Sungguh ramah berwajah cantik, itulah sahabatku namanya Nisa. Wih, kelepek-kelepek. Indah rembulan penuh keindahan. Mari para dermawan, peduli para seniman. Tolong masukkan ke rekening BNI 46. Makasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Nanti mudah-mudahan Balai Pustaka juga ikut ngisi rekeningnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, siap. Nah, udah makin semangat nih. Luar biasa, makin banyak yang punya keinginan untuk berdonasi. Mudah-mudahan diikuti juga oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kemudian ketuk tular kepada saudara-saudara, handai tolan, tetangga, Pak RT dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Alhamdulillah, dari Ibu siapa Bu? Ibu Umi dari? Waduh. Ayam goreng Mbok Berak. Jadi lapar saya Bu. Luar biasa. Siap. Amin ya Allah, amin. Terima 10 kasih, juta Bu. dari Bu Umi ya. Ayam goreng Mbok Berak Tebet. Wah enak Bu ayamnya Bu.
Siap, terima kasih terima Bu. kasih Bu. Ayo siapa lagi? Berlomba, ayo. Masih dibuka. Ya, sebentar Ibu Dewi, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi Motik. Semoga ini juga memantik teman-teman yang lain untuk ikut berdonasi. Dari LPK? Tidak dilihat dari nominalnya kok, tenang aja. Dari UKM LPK Demono. Terima kasih Bu Dewi. Lanjut Nis. Oke. Bukan lanjut yang donasi oke. lagi? Belum nanti. belum. Nanti Sabar, di belakang layar. Sebentar Kita cek, lagi akan pada buka handphone cek. semua. Semangat saya. Bapak Dr. Adrianus Wawutu dari FIB UI sudah hadir? Oh nanti, jadi Ibu Ninik El Karim dulu ya habis ini ya. Nah sudah cantik sekali Ibu Ninik mau didampingi oleh Rizky. Nanti belum, kedua baik. Silahkan Ibu Ninik. Silahkan Bu. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin mengajak semua di sini untuk merenung kata-kata almarhum Gus Dur. Ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan. Oleh karena itu saya ingin membaca puisi Ahmad Seku dalam kumpulan Konstruksi Ingatan Hakikat Kemanusiaan. Coba berdiri dulu yang namanya Ahmad Seku. Seku. Mana dia? Di sana. Saya sendiri juga baru mengenal benar. Oke. Catatan untuk emakku Haji Sumarti. Emakku selalu mengingatkan, jangan gumunan. Namun Pukau Ranto itu membuat aku begitu silau. Seperti laron yang tersihir sinar lampu gemerlapan. Etalase kehidupan yang selalu menyajikan kemewahan. Kehidupan hanya di permukaan, dalamnya begitu hampa. Betapa semakin tak ditemukan hakikat kemanusiaan kita, kecuali kaca beling yang membuat kita semakin asing. Hidup memang tak selalu apa yang kita inginkan. Sepanjang jalan kehidupan begitu banyak lubang, juga penuh lika-liku yang membuat kita merenung. Emakku selalu mengingatkan, selalu saja mengingatkan. Aku pun seperti lahir kembali setiap hari, menjadi manusia baru yang tumbuh dan selalu menyadari kehidupan yang mengisyaratkan hakikat kemanusiaan. Ahmad Seku, Jati Bogor, Suradadi, tahun 2020. Nah, puisi yang kedua dan ketiga pendek-pendek nih ya, itu adalah karya sang empu, tapi saya tidak berani membawakannya sendiri karena sudah digubah oleh dua orang musikus. Yang satu, oleh karena itu saya ingin minta bantuan Rizky. Ini puisinya yang liriknya dibuat oleh empu kita Taufik Ismail, lagunya oleh Yan Antono. Dunia ini panggung sandiwara. Siapapun yang sudah kenal sama lagu ini, kalau ingin mendengungkan silahkan. Menggumamkan ya.
dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap insan punya satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Taufik Ismail, 1976. Dan puisi yang terakhir yang saya akan bacakan, ini juga liriknya oleh sang empu, sang datuk kita, Taufik Ismail, lagunya oleh Sam Bimbo. Hitam Putih. Membedakan benang putih dan hitam di dalam hutan jam 1 malam. Alangkah payah membedakan yang batil dan yang benar di dalam zaman begini edan. Alangkah repot membedakan rezeki halal haram di tengah zaman semakin edan. Benang putih dan benang hitam, kebenaran dan kebatilan, rezeki halal dan rezeki haram, campur aduk sukar dibedakan. Bagaimana kita bisa bertahan agar kita tidak ikut edan? Bagaimana cara kita bertahan agar kita tidak ikut tenggelam? Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nini Al-Karim. Bocoran dikit Bang, Bu Nini ini tadi datang jam 4 sore. Wah. Dan menyiapkan latihan. Artinya aduh semangatnya luar biasa. Bu Nini nggak salah dong, artis senior ya. Mendapat banyak penghargaan, gak usah disebutin ya panjang. Gak usah lah, banyak berderet-deret. Nah tadi Pak Dr. Adrianus sudah siap untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Ah ini dia. Nah, silakan Pak. Katanya puisinya banyak nih, nulis puisi juga. Nah satu puisi boleh dibacain dong Pak, sini. Kebetulan hari ini saya akan membacakan puisi dari Pak Taufik Ismail. Silakan, baik. Di sini atau di sini? Di sana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf saya selipan ya dari orang-orang besar yang membaca puisi. Saya ditodong oleh Mbak Nini untuk membaca puisi untuk memeriahkan acara ini. Dengan sangat terhormat saya akan membacakan sebuah puisi dari Pak Taufik Ismail yang berjudul Sebuah Dunia. Kita merindukan sebuah dunia yang awan dan lautnya berpandang-pandangan dan saling bertukar cahaya. Kita merindukan sebuah dunia yang pepohonan dan buminya tak putus-putus mengirim dan menerima.
Kita merindukan sebuah dunia yang angin dan airnya bernyanyi bersama dengan 100 nada, betapa serasinya. Kita merindukan sebuah dunia yang gunung dan bukitnya sambung menyambung, menurun, mendaki, dan merata. Kita merindukan sebuah dunia dengan ikan, unggas, serangga, manusia, dan lingkungan bertegur sapa. Sebuah dunia dengan rambut kepala keriting, beralun dan biasa saja. Dengan kulit hitam, coklat putih, dan berbagai warna di antaranya. Dengan aksen, dialek, dan bahasa begitu banyaknya. Dengan sifat, tingkah, dan perilaku tak terduga. Dengan sejarah panjang yang dijalani dan dituliskannya. Antara pertengkaran dan bersalaman, antara perang dan damainya, bila mana akan habis dan berakhirnya. Kita merindukan dunia fana yang mengalir beralun ke alam baka, dan kita bertanya, bagaimana cara kita berangkat ke sana. Taufik Ismail, tahun 2006. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa dari audiens ya, jadi ada forum audiens dan kami panggil juga Pak Fasli Jalal, katanya ada di ruangan ini. Pak Fasli Jalal sempat menjabat di Kemendikbud yang saat itu saat menjabat banyak membantu majalah Sastra Horizon yang tahun ini usianya 57 tahun untuk majalah Sastra Horizon. Kami persilahkan Pak Fasli Jalal untuk bergabung, untuk memberikan testimoni atau membacakan puisi. Teman-teman yang belum berdonasi sekali lagi, iklan sponsor. Donasi tinggal disetel. Malam Peduli Seniman, rekening BNI 12957705. Segera buka handphone Anda, klik. Terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada para pendukung acara ini dari Majalah Sastra Horizon yang bekerja sama dengan Rumah Puisi Taufik Ismail, Pemprov DKI, Dinas Kebudayaan, Teater Ismail Marzuki, Himpunan Seni Budaya Islam, HSBI, dan media kuatbaca.com. Silakan Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Uda Taufik, Uniati, dan semua panitia dan para seniman baik yang hadir di ruangan ini maupun di rumah atau dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas adanya acara ini ya. Saya dulu lama di Bappenas, pernah kami dengan Pak Ginanjar membuat program khusus untuk membantu taman-taman budaya. Memberikan blok grant sehingga mereka bisa menggali kreasi dari sanggar-sanggar di kabupaten kota. Dan kemudian kita hitung-hitung tentu kegiatan itu bisa menghidupi lah seniman dalam berkreasi tapi juga kesejahteraannya bisa sedikit banyaknya terbantu. Saya bersama beli Putu sama-sama di Cornell dulu dan saya melihat bagaimana getaran berbagai puisi yang dibacakan beliau yang across the board gitu ya, semua budaya yang ada di sana dari berbagai negara. Itu tersentuh dan kita untuk budaya ini world class ya. Jadi kalau kita mencari-cari apa yang Indonesia ini world class, saya kira yang paling jelas adalah budaya kita. Dimanapun kesenian Indonesia disajikan dari provinsi manapun, dari jenjang usia anak dini sampai ke perguruan tinggi, tetap diakhiri dengan standing ovation yang kadang-kadang berlama-lama. Jadi karena itu mari kita berpikir terus menerus seperti perjuangan Da Taufik dengan Niati dan teman-teman para seniman membesarkan majalah Horizon. Ini adalah perjuangan panjang. Bangsa kita bangsa yang besar, sekarang penduduknya 280 juta. 280 juta maaf. Tapi satu majalah sastra saja tidak berhasil kita hidupkan. Alangkah ironisnya.
pada saat kita membangun jalan tol, membangun ibu kota negara baru, menyediakan berbagai pelabuhan, tapi satu majalah sastra saja kita tidak berhasil untuk menghidupkannya. Jadi mudah-mudahan pesan malam ini, mari kita terus berjuang, jangan berhenti apalagi mundur, karena itu kita lakukan kita akan hancur. Selamat berjuang para seniman, insya Allah masih ada bagian dari bangsa ini akan selalu mendoakan dan mendukung para seniman Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli Jalal, semangatnya tadi jangan berhenti berjuang, karena kalau berhenti kita hancur. Nah ini juga yang dilakukan oleh para seniman, budayawan bahkan di tengah pandemi. Jadi di masa pandemi mereka terus berkarya menggunakan platform-platform media digital ya, dan karyanya itu juga bisa dinikmati di ruang-ruang virtual. Bukan begitu ya Bang Ical? Ya, berikutnya kembali kita memperdengarkan musik yang sangat apik dari seorang anak muda yang bernama Fahri Bagus Pratama, seorang violis muda berbakat yang kerap tampil di dalam maupun di luar negeri. Kami persembahkan Fahri. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin semuanya. Izin kembali lagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fahri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Undati dan Datuk Taufik Ismail karena kesempatan yang telah diberikan beliau yang begitu luar biasa sehingga saya bisa hadir di panggung ini. Dan sungguh sebuah kehormatan saya bisa sebuah panggung yang besar bersama dengan para tokoh-tokoh seniman yang luar biasa yang jauh lebih senior dan selalu menginspirasi saya. Pada malam hari ini izinkan saya membawakan satu lagu. Mungkin di penampilan-penampilan sebelumnya itu adalah diisi oleh penyair di mana ada puisi yang dibacakan. Kali ini izinkan saya membacakan sebuah puisi namun melalui instrumen saya yaitu biola. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yang sangat terkenal. Dan ini lagu memang dibuat dari sebuah puisi. Puisi siapa yang ditulis? Puisi Datuk, yaitu Sajadah Panjang.
kemarin katanya habis konser di luar negeri ya. Terus apalagi tuh Fahri? Ya jadi Silakan. Oke. Ceritain dong, karena masih muda banget, udah luar biasa prestasinya. Oke, baik. Ya, jadi kalau boleh sedikit bercerita tentang pengalaman saya, ya. Jadi mungkin tadi sudah sering disebutkan bahwa saya adalah murid dari almarhum Maestro Biola Indonesia Pak Idris Hardi, dan memang beliau sebelum meninggal telah menitipkan pesan kepada saya. Jadi memang beliau menitipkan pesan, waktu itu beliau bercerita gitu, di saat umur saya 17 tahun itu saya pertama kali untuk bisa tampil ke Eropa gitu. Pak Idris Hardi waktu itu tampil bersama tim dan juga dibawa langsung oleh Presiden Soekarno. Lalu Pak Idris Hardi sebelum meninggal menitipkan pesan kepada saya, kalau misalkan kamu mau melampaui saya, ya udah pasti kalau guru pasti pinginlah muridnya untuk melampaui gurunya. Dan beliau mengatakan bahwa saya harus lebih cepat 2 tahun dibanding beliau. Dan pada saat itu di umur 14 tahun saya sedang belajar dengan beliau, dan ya beliau meninggal di saat usia 14 tahun, yang artinya di mana 17 tahun, kalau 2 tahun lebih cepat harus 15 tahun saya bisa tampil ke Eropa. Dan alhamdulillah saya 15 tahun mendapatkan kesempatan untuk tampil 6 negara di Eropa. Dan begitu juga seterusnya dari 2015, dari umur saya 15 tahun, 16, 17 sampai kemarin saya baru tampil untuk di G20 di Bali dan juga di Sabah ya. Jadi memang acara dari pemerintahan Malaysia juga gitu. Jadi Fahri udah lulus kuliah ya? Iya, mau S2. Mari kita doakan S2-nya diterima, sedang mengajukan beasiswa. Ini harusnya sih langsung lolos. Makasih ya Fahri, boleh menemani Dato Ismail di samping panggung. Jadi Fahri berencana melanjutkan studi dan mengambil program beasiswa. Semoga dengan prestasinya mengikuti beasiswa dan diterima ya melalui jalur prestasi. Gitu dong, kita doakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua para penampil yang tadi sudah bersama kami di panggung. Nah sekarang siapa nih? Nis, masih ingat nggak? Apa tuh? Bujang, sudah ku bilang jangan bertempur, bertempur pula kau. Matilah kau dimakan cacing. Naga Bonar dong filmnya. Baiklah kita panggilkan Deddy Miswar. Luar biasa film ya. 30 tahun yang lalu masih ingat dialognya kita. Ini penetrasinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan 2 puisi Mustafa Bisri tentang orang-orang yang saya sangat cintai. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mentari, aku bumi malam hari. Bila tak kau sinari, dari mana cahaya akan kucari. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau purnama yang menebarkan senyum kemana-mana. Aku pekat malam tanpa rona. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mata air, aku di muara, di mana ku cari jernihkumu. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau samudra, aku di pantai hanya termangu. Engkau merdeka, aku terbelenggu. Engkau ilmu, aku kebodohan. Engkau bijaksana, aku semena-mena. Diammu, tafakur. Diamku, mendengkur.
Bicaramu pencerahan, bicaraku ocehan. Engkau memberi, aku meminta. Engkau mengajak, aku memaksa. Engkau kaya dari dalam, aku miskin luar dalam. Miskin bagimu adalah pilihan. Miskin bagiku adalah keterpaksaan. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku? Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku? Yang kedua, ibu. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah, dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi, yang tergelar lembut bagiku melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak pernah berhenti mengalir, membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horisonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasih-kekasihmu. Amin. No komen deh kalau aku. Udah ternyuh. Jadi pengen ikutan baca puisi. Tapi tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Pak Haji Deddy Miswar. Hadirin yang kami hormati, saya yakin banyak dari kita yang sering terpesona dengan indahnya mahakarya dari para seniman dan budayawan. Semoga sahabat-sahabat seniman dan budayawan yang saat ini sedang terbaring, lemah, segera diberi kesembuhan dan mampu melahirkan karya-karya berikutnya. Lalu? Ya, dengan pembacaan puisi yang tadi oleh Bang Deddy Miswar, itu artinya acara kita selesai. Ya. Tapi bukan berarti teman-teman sudah selesai ya. Untuk mengirimkan donasinya, donasinya masih akan kami tunggu ya. Dan kami akan laporkan secara berkala. Untuk menutup acara ini, kami persilahkan Pak Ustadz Malik Hidayat untuk membaca doa bersama untuk mengakhiri acara Malam Peduli Seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami untuk membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga para seniman kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya,
yang sedang terpuruk mudah-mudahan Allah kembali angkat dan bangkit kembali, dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya liqa'u fid dunya akan tetapi wajtima'u fil jannah. Bukan hanya kita berjumpa di dunia, melainkan kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagi yang mendonasikan sebahagian hartanya, mudah-mudahan sebagai amal jariah dan akan diganti oleh Allah menjadi investasi akhirat yang senantiasa memberikan keberkahan dan juga melahirkan nilai-nilai sosial dan juga akan ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya Allah Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Ya Allah, karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu pada malam hari ini kami berkumpul dalam acara Malam Peduli Seminiman. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, karunia, nikmat ridha-Mu kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tanamkan dan kobarkan semangat kepedulian kepada kami untuk bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman, dalam membangun bangsa dan negara kami, untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang menjunjung tinggi perjuangan dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan sejahtera di bawah lindungan dan bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah bangsa kami dari bencana dan malapetaka, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa ini demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, selalu berada dalam naungan ridho dan ampunan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan setelah ini ya Allah perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami ya Allah dari siksa neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta, teman-teman hadirin, para tamu undangan yang hadir malam ini, dan juga para penampil acara dan para pendukung acara kami dari mulai Majalah Horizon, Rumah Puisi Taufik Ismail, Pemprov DKI, Dinas Kebudayaan, Taman Ismail Marzuki, HSBI, dan media kuatbaca.com. Semoga ini menjadi amal jariah ya. Dan Bang Ical, kalimat penutup sebelum kita... Ya, tapi tetap jangan lupa untuk berdonasi pada rekening BNI 12957705 Yayasan Indonesia Majalah Horizon. Terima kasih kepada yang sudah menyumbang, dan terima kasih juga untuk yang segera menyumbang. Baik, kami undur diri. Bang Ical Frigar, Nisa Rengganis, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggumamkan ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani
setiap insan punya satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Taufik Ismail, 1976. Jadi wajar saja, apalagi seniman yang tidak jelas kan pendapatannya, tergantung dari kerumunan orang ya, tergantung dari juga kesehatan fisiknya segala macam, itu memang sangat terdampak. Saya kira itu di mana-mana. Dan sekarang mungkin juga perlu peduli macam-macam. Sekarang peduli seniman, ya. Jadi karena seniman ini nggak jelas penghasilannya kan, kalau pentas nggak bisa pentas. Kemudian mau jual buku juga ya, kalau tidak online ya agak susah juga. Nah gitu. Ya saya kira era digital tidak bisa dihindari. Itu tetap harus diantisipasi kan. Karena kalau tidak cepat beradaptasi akan tergilas. Barangkali bukan dirinya, tapi ada tim yang membuat platformnya gitu, tentang karya-karyanya dia. Kalau dulu kan buku, sekarang kan bagaimana orang bisa lihat buka langsung. Misalkan saya mencetak puisi Gusmus ini, saya nggak dari buku, dari media online yang saya print kan. Sekarang sudah era seperti itu. Nah, kalau nggak bisa ikuti cara itu ya memang susah. Buku perlu, ya. Tapi kalau bicara luasnya jangkauan, ya sekarang ya sosial media. Tantangan adalah kreativitas. Bagaimana menggali kreativitas? Kreativitas. Mau mediumnya apa saja nggak ada masalah. Mediumnya apa saja nggak ada persoalan. Tapi bagaimana menggali kreativitas? Ya, melalui bioskop juga bisa bagus, melalui sosial media ya juga bagus, televisi juga masih bagus. Persoalannya bagaimana kreativitas. Ya pemerintah kan kemarin sudah mendigitalkan semua saluran TV agar saluran-saluran digital lainnya punya ruang kan yang lebih bagus. Kan sudah disiapkan itu. Makanya nggak ada lagi TV yang yang tidak digital kan. Semua sudah digital supaya saluran-saluran semua semacam konten digital tadi bisa lebih leluasa, nggak berat, nggak apa gitu ya. Udah disiapkan itu. Pemerintah nggak bisa campur tangan dalam masalah kreativitas. Nah, saya kira ini di era digital ini generasi muda yang paling banyak memanfaatkan kan. Persoalan satu tadi, bentuk kreativitas apa yang bisa kalian sodorkan melalui digital konten, yang apa yang seperti yang kalian bisa tawarkan, ya. Karena kesenian itu adalah, kalau itu adalah satu satu energi di dalam diri yang ingin keluar. Nah, dan keluar itu dia butuh orang lain, mestinya dia butuh ini ya, stimulan ya. Tapi kalau dia merasa bisa sendiri, why not? Kalau saya gitu. Apapun juga karunia ilahi itu harus kita gali, kita temukan, kemudian kita pelihara, kita pupuk, kita asah sampai dia bersinar, dan yakinlah sinarnya harus bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan, dan dunia. Maslow bilang kebutuhan yang terakhir dari manusia itu adalah bermakna bagi diri, keluarga, dan lingkungan. Dengerin kata-kata Gus Dur itu tadi, yang saya ulangin tadi, bahwa ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Kalau saya aja ya, kalau Hairil Anwar masih hidup, usianya udah 100 tahun. Tapi memang
100 tahun, tapi alhamdulillah sajak-sajaknya masih mengdengung ya, masih dibaca orang, diingat orang. Yang mau bikin ini itu pun salah seorang seniman dari yang banyak putranya Idrus yang prosa, Hairil Anwar kan puisi ya, yang prosa sedang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dulu kan membaca puisi, sekarang kan deklamasi kan lain ya. Waktu itu pernah ada seniman dari Surabaya membandingkan baca puisi waktu tahun 60 demikian, tahun sekian demikian. Akhirnya sekarang kan nggak pakai teks baca ya. Dulu kan baca gitu. Jadi berbeda dari waktu itu. Ada ya seniman dari Surabaya, harusnya mereka bersatu. Seniman itu kan nggak cuma baca puisi, nggak cuma itu aja. Seniman kan banyak ya, seni musik, seni drama. Kalau mereka bersatu, lalu bagaimana keinginan mereka, keinginannya kan bisa disalurkan melalui pemerintah atau gitu terus. Seni untuk generasi muda tentu saja ini jadi ruang kontemplasi mereka ya. Mereka juga jadi bisa lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tadi kita sudah menampilkan pembacaan puisi dan musikalisasi puisi yang menghadirkan berbagai para seniman ya, budayawan, dan ini juga upaya untuk mengenalkan karya mereka ke Indonesia. Dan karya-karya mereka juga banyak dibaca, banyak dinikmati, dan semoga menginspirasi bagi masyarakat di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Luar biasa, alhamdulillah Jakarta sore ini cerah ya, biasanya hujan. Ini seperti kayak dukungan gitu loh untuk acara ini berjalan sukses, dan beberapa teman-teman yang hadir juga sangat apresiatif gitu, dan kami senang sih udah langsung ada yang donasi di tempat gitu, kemudian juga mereka mengabarkan ke teman-teman lainnya untuk menyebarkan informasi ini. Jadi ini Malam Peduli Seniman adalah upaya untuk mengumpulkan donasi agar kita bisa salurkan ke para seniman-seniman yang saat ini tengah sakit, dan semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Ya kami sih harapannya tadi yang disampaikan oleh Ibu Ati Ismail gitu ya, ini juga jadi memantik, menginspirasi teman-teman yang ada di komunitas di berbagai daerah se-Indonesia. Jadi semakin banyak yang melakukan kegiatan seperti ini, yaitu jadi semakin bagus, karena kami harapannya para seniman juga akhirnya kita bisa mendengungkan para seniman juga harus menjadi prioritas bagi kebijakan-kebijakan di negara.